Hai semua, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily. Share lagi ya bun kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Nah ini adalah budgeting bulan Juli yang sudah aku buat ya bulan lalu. Terus kemarin juga sudah aku lakukan evaluasi. Dan alhamdulillah kemarin untuk di bulan Juli itu masih ada beberapa sisa ya bunda. Jadi untuk total sisa di bulan Juli itu 105. Terus untuk sisa budget Juli itu sudah aku alokasikan ke beberapa saving challenge juga ya bun. Nah untuk di video kali ini aku mau membuat budgeting Agustus 2024 ya bunda. Langsung saja ya bun, aku mulai menulis budgeting Agustus 2024. Untuk formatnya juga masih sama ya seperti bulan-bulan yang lalu. Lalu untuk nominalnya juga sepertinya tidak ada perubahan. Aku tulis dulu judulnya di sini ya bun. Sebelumnya mohon maaf banget kalau misalkan suaraku rada serak karena memang qadarullah aku tuh lagi flu sama batuk, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai mendingan jadi aku bisa membuat video lagi ya bunda. Aku tuh udah lama nggak upload video, jadi aku upload video terakhir hari apa gitu. Terus karena menurutku ini aku sudah mulai mendingan, jadinya aku mulai upload video lagi. Semoga bunda-bunda tetap nyaman ya mendengar suaraku yang agak serak ini dan semoga bisa jelas ya bunda suaraku. Oh iya bunda-bunda di sini udah membuat budgeting Agustus belum? Kalau misalkan belum, yuk kita buat sama-sama. Semoga dengan kita itu membuat budgeting keuangan kita jauh lebih terarah ya bunda. Jadi disinilah kita berusaha untuk mengatur rezeki yang sudah Allah titipkan ya kepada kita. Bulan ini mungkin Allah menitipkan rezeki ke kita sekian. Bulan lalu mungkin sekian, bulan depan mungkin juga sekian. Terkadang untuk titipan rezeki itu tidak sama ya jumlahnya. Tapi berapapun itu jumlahnya, kita sebagai manusia memang sebisa mungkin untuk mengikhtiarkan mengatur rezeki yang sudah Allah titipkan ya kepada kita dengan baik, terutama ya untuk kebutuhan kita ya Bunda, untuk keluarga kita. Nah, terus ketika kita mau membuat budgeting, kita harus memisahkan dulu, kita harus lebih tahu dulu ya, mana sih yang termasuk kewajiban kita, kebutuhan kita, dan juga keinginan kita. Jadi sebisa mungkin yang harus kita utamakan adalah kewajiban kita terlebih dahulu ya Bunda. Yang namanya kewajiban harus kita tunaikan terlebih dahulu ya Bunda, karena kalau misalkan ditunda-tunda itu akan menjadi beban tersendiri untuk kita. Contohnya kalau misalkan kita itu qadarullah memiliki hutang, kita usahakan dulu untuk menganggarkan biaya untuk membayar hutang terlebih dahulu ya Bun, baru untuk kebutuhan kita. Tahun 2023 kemarin qadarullah kami tuh ada hutang ya Bun, kayaknya sekitar 10 juta. Terus setiap bulannya harus dicicil 2 juta ya Bunda. Disitulah kami harus benar-benar bisa untuk mengatur keuangan gimana caranya supaya hutang itu bisa lunas dalam jangka waktu sekitar 5 bulan dengan dicicil 2 juta per bulan. Nah saat itu kami itu hanya memiliki tabungan, kayaknya cuma tabungan lebaran aja karena sudah dianggarkan ya dari awal. Jadi waktu itu tidak ada tabungan lain selain tabungan lebaran. Tapi ya nggak apa-apa karena memang yang namanya hutang itu sudah menjadi kewajiban kami harus dibayar, makanya kami utamakan dulu untuk membayar hutang. Kalau misalkan belum ada tabungan yang lain juga nggak apa-apa karena yang namanya menabung itu bukan sebuah kewajiban, yang kewajiban adalah membayar hutang. Mohon maaf ya bun, aku jadi kepanjangan ceritanya, tapi semoga itu bisa menjadi pengingat ya untuk kita semua. Kita harus mengutamakan dulu mana yang termasuk kewajiban kita. Nah ini aku sudah mulai menuliskan budgeting ya bunda, jadi itu aku sudah menuliskan kayak pemasukan dan pengeluarannya, tapi mohon maaf untuk pemasukannya tidak aku tuliskan di sini ya bun. Nah untuk pengeluarannya sendiri ada beberapa item, jadi ada 4 item ya. Jadi ada pengeluaran untuk kewajiban, terus ada saving, giving, dan juga untuk kebutuhan rumah tangga. Sebelum lanjut aku membuat budgeting, aku mau menjelaskan kondisi keluarga kami ya bun. Maksudnya budgeting yang aku buat ini kondisinya untuk berapa orang. Jadi untuk saat ini untuk 2 orang dewasa ya, suami istri. Terus tinggalnya itu di perantauan, juga masih ngontrak. Oke, di pos kewajiban itu ada 2 item ya bun. Jadi ada uang untuk membayar kontrakan, budgetnya itu 580. Lalu kewajiban yang kedua yaitu untuk membayar listrik 200.000.
Jadi untuk kewajiban kami saat ini itu ada 2 itu ya Bun. Nah total untuk membayar kewajiban yaitu 780. Lalu di pos yang savings atau tabungan itu ada 3 item. Jadi yang pertama ada tabungan utama atau tabungan bulanan. Untuk tabungan utamanya juga tidak aku sepil. Lalu untuk tabungan yang kedua yaitu tabungan lebaran 2025 aku anggarkan 150. Dan tabungan yang ketiga yaitu untuk dana darurat aku anggarkan 100.000. Nah kemudian di pos yang giving itu ada 4 item. Jadi giving itu kan artinya memberi ya Bun. Jadi memberi untuk kebutuhan suami sendiri, lalu untuk nafkah istri, untuk orang tua suami, dan juga untuk sedekah. Nah nominal untuk yang bagian giving juga tidak aku sepil ya Bunda. Beberapa waktu yang lalu ada yang nulis komen di videoku yang budgeting, tapi aku lupa yang budgeting bulan apa. Jadi beliau itu menyampaikan untuk yang bagian giving itu mungkin tidak ada untuk suami dan istri ya Bun, karena katanya itu untuk memberi berarti untuk orang lain. Aku apresiasi, aku hargain pendapat Bunda tersebut, tapi aku juga punya pendapat tersendiri. Kenapa aku meletakkan kebutuhan suami dan nafkah istri aku letakkan di bagian giving? Karena menurutku untuk yang bagian giving yang aku buat ini adalah bagian untuk sedekah. Jadi sedekah untuk suami diri sendiri ya. Kemudian yang kedua untuk keluarga yaitu untuk anak kalau misalkan udah ada. Terus untuk istrinya barulah untuk keluarga besar contohnya orang tua. Lalu untuk kerabatnya kalau misalkan ada kerabat yang membutuhkan. Oleh karena itu untuk yang bagian giving memang aku tulisnya seperti itu ya Bun. Nah nanti insya Allah akan aku jelaskan lebih lanjut. Oke lanjut dulu ya untuk yang bagian kebutuhan rumah tangga. Di sini ada untuk membayar beras yaitu 150. Lalu untuk membeli gas dan galon itu 100.000 ya Bun. Terus untuk belanja mingguan atau untuk masak itu 550. Terus belanja bulanan itu 300. Lalu untuk beli makan atau untuk jajan itu 200.000. Nah yang keenam itu ada healthy itu 100.000. Yang terakhir itu ada dana cadangan aku anggarkan 100.000. Nah total anggaran untuk kebutuhan rumah tangga yaitu 1.500.000 ya Bun. Ini alhamdulillah aku udah selesai membuat budgetingnya. Oh iya tadi kan aku mau menjelaskan ya yang bagian giving. Kenapa aku menuliskan suami dan juga istri itu di bagian giving ya Bun. Jadi sepengetahuanku yang namanya sedekah itu yang paling utama untuk diri sendiri ya Bun. Karena memang yang mencari nafkah itu paksu, jadi utamakan untuk kebutuhan paksu sendiri. Kalau misalkan kebutuhan pribadi sudah terpenuhi, barulah untuk keluarga, terus untuk kerabat. Nah, di bagian kebutuhan rumah tangga itu kan belum aku tulis biaya untuk beli kuota dan bensin ya Bun. Jadi itu masuknya di bagian giving ya. Jadi yang kebutuhan suami itu mencangkup untuk membeli kuota, bensin, dan lain-lain ya. Pokoknya itu semua untuk kebutuhan pribadi Pak suami ya Bunda. Terus untuk yang nafkah istri juga aku gunakan untuk kebutuhan pribadiku ya. Seperti untuk membeli kuota. Nah kalau bensin tidak ya, karena memang motor itu hanya satu. Yang bisa pakai motor juga hanya paksu karena aku nggak bisa. Jadi biasanya yang bagian nafkah istri aku gunakan yang utama itu untuk membeli kuota. Atau kalau misalkan ada barang-barangku yang sudah rusak, barang pribadi, itu bisa aku beli ya dari uang tersebut. Atau misalkan aku mau ngasih ke orang tuaku juga aku ambilkan dari uang tersebut ya Bun. Tapi biasanya aku kumpulkan dulu. Nah setelah untuk nafkah keluarga sudah terpenuhi barulah ke orang tua ya Bunda. Jadi itu ada untuk orang tua suami. Terus yang terakhir yaitu kita lihat dulu kerabat kita. Apakah mohon maaf ada anak yatim atau piatu atau yang membutuhkan, kita salurkan dulu sedekah tersebut ke kerabat kita yang memang membutuhkan ya Bunda. Kalau misalkan alhamdulillah tidak ada semuanya
tidak ada yang yatim, tidak ada yang piatu. Pokoknya tercukupi semua ya kerabat kita, barulah kita bisa sedekah ya ke orang lain. Untuk anggaran yang bagian giving itu Paksu yang mengatur ya Bunda, jadi aku tidak ikutan karena memang Paksu yang lebih tahu ya kebutuhan untuk diri Paksu itu berapa, untuk aku berapa, untuk orang tuanya berapa, dan untuk yang mau disedekahkan itu berapa. Jadi itu murni yang mengatur Paksu. Kalau misalkan yang kebutuhan rumah tangga aku bisa ikut andil ya, karena di situ aku juga megang uang untuk masak gitu. Jadi aku yang lebih tahu, makanya aku bisa ikut andil. Oh iya, untuk yang sedekah itu memang bentuknya terkadang berbeda-beda ya Bunda, tergantung situasi dan kondisi. Mungkin di antara kita ada yang bersedekah menggunakan uang, jasa, barang, dan lain-lain ya Bunda. Nah, untuk sedekah sendiri menurutku kayak kondisional gitu. Di bagian budgeting ini memang kami anggarkan untuk bersedekah sekian. Targetnya juga jelas untuk siapa ya di bagian budgeting ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita lagi pergi kemana gitu, kita juga tetap bisa memberikan sedekah karena memang sifatnya kondisional. Itu enggak terencana dan belum tahu untuk siapa, karena tergantung yang kita temui itu siapa, yang membutuhkan siapa ya Bunda. Nah biasanya itu aku ambil dari uang cadangan, kadang juga pakai uang pribadiku. Nah itu dia ya Bunda sedikit penjelasan dari aku. Kalau misalkan ada pernyataanku yang keliru atau salah, silahkan untuk dikoreksi ya Bunda, takutnya ada pernyataanku yang salah. Nah, tak terasa ini aku udah selesai membuat budgeting Agustus 2024. Tadi aku juga sudah memasukkan dana tersebut ke dalam dompet pintar. Jadi itu yang di dompet pintar adalah dana yang dipegang oleh aku. Sampai di sini dulu ya Bunda video dari aku. Aku mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah berkenan untuk klik dan menonton video ini. Aku juga minta maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan dari videoku atau ada tutur kataku yang kurang berkenan di hatinya bunda-bunda. Sekian dulu ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.